Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang asyiknya hidup rukun. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Sudah siap anak-anak? Nah, di pembelajaran hari ini tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya pembelajaran hari ini satu, supaya kalian saling menghargai dengan teman yang lainnya. Yang kedua, kalian dapat menemukan dan mengartikan sebuah ungkapan. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan lambang bilangan. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah siap anak-anak? Yuk ikuti terus pelajaran hari ini. Nah, di sini ada gambar sebuah keluarga. Yang pertama, ayah, ada ibu, ada Udin, dan ada Mutiara. Mau tahu kira-kira mau ngapain keluarga Udin? Nah, ternyata keluarga Udin sedang bercakap-cakap. Yuk kita baca bareng-bareng. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian pergi kemana? Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Kata ibu, wah ada dua pilihan nih, mana yang akan kita pilih? Kata Udin, liburan kali ini saya ingin pergi ke kebun binatang. Kata ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kata Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kata Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Kata ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kata ayah, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, masih ingat apa yang sedang dibicarakan keluarga Udin tadi? Coba kalau masih ingat, Pak Guru ingin tahu apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu. Kira-kira apa yo? Ya, pinter, pergi ke tempat wisata. Yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Ayo, kapan tadi? Iya, pinter, hari Minggu. Yang ketiga, kemana Udin ingin pergi ke wisata? Kira-kira kemana Udin tadi? Ya, ke kebun binatang. Yang keempat, kemana Mutiara ingin berwisata? Kemana tadi? Iya, ke pegunungan. Wah, kalau kita lihat ada dua pendapat nih. Ada yang ke kebun binatang, ada yang ke pegunungan. Kira-kira gimana ya solusinya supaya keluarga Udin tetap berwisata? Nah, coba kita amati. Tadi yang memberikan usul supaya adil, supaya mengambil jalan tengah, kira-kira siapa tadi? Ya, ayah. Kata ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Nah, akhirnya kata Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kata Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Nah, dari situ mari kita ambil jalan tengah. Menurut kalian, itu masuk sila keberapa ya? Masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila. Ada sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kira-kira kalau mari kita mengambil jalan tengah, ada yang mau mengajukan usul, kira-kira sila keberapa ini? Sila keberapa? Iya, betul, sila keempat. Apa lambang sila keempat? Kepala banteng. Kemudian lanjut, kata Mutiara, begitu saja. Saya punya usul, liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kira-kira masuk sila keberapa ya ini? Sila keberapa? Ya, sila kelima. Sila kelima dilambangkan dengan apa? Padi dan kapas. Nah, akhirnya keluarga Udin pergi ke kebun binatang. Sesampai di kebun binatang, ternyata Udin dan teman-temannya, Udin dan keluarganya ingat bahwa ibu tadi berpesan. Kira-kira di pesan tadi ada nggak kata-kata yang mengandung ungkapan? Nah, masih ingat apa itu ungkapan?
Ayo, apa masa udah lupa? Coba kita ingat-ingat. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya, disebut ungkapan. Nah, masih ingat contohnya apa kemarin? Coba Pak Guru tes dulu. Yang pertama, ada buah tangan. Apa arti buah tangan? Ayo, siapa yang ingat? Iya, oleh-oleh. Yang kedua, ada buah hati. Kira-kira apa buah hati artinya? Buah hati adalah artinya anak. Ah, pinter sekali. Coba sekarang kita cek tadi di percakapannya keluarga Udin, ada nggak yang menunjukkan ungkapan? Nah, coba kita cek. Nah, coba kita cek mana ya yang menunjukkan ungkapan. Ayo, mana? Udah ketemu? Ketemu belum? Ya, betul. Di sini yang menunjukkan kata ungkapan adalah kata-kata yang dikatakan oleh ibu. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Mana yang menunjukkan kata ungkapan? Yang mana? Iya, pinter. Kepala dingin. Apa arti kepala dingin? Sabar dan tenang. Kalau kita mendapatkan persoalan atau mendapatkan masalah atau mendapatkan yang perlu didiskusikan, kita harus dengan kepala dingin. Tak boleh kita dengan marah-marah. Supaya teman yang kita ajak ngobrol tidak marah-marah ketika kita berbeda pendapat. Paham sampai sini? Nah, ingin tahu selanjutnya keluarga Udin, apa yang dilakukan keluarga Udin? Yuk ikuti terus. Nah, akhirnya keluarga Udin sampailah di kebun binatang. Sampai di kebun binatang, keluarga Udin mendapatkan tiket. Nah, tiket masuk. Kalau tidak dapat ada tiket, tidak boleh masuk ke kebun binatang. Nah, di tiket itu ada angka. Angka berapa aja itu? Coba kita lihat. Di sini ada angka 354. Nah, di sini ada 354. Masih ingat cara melambangkan atau membunyikan angka dari 354 ini? Coba kita perhatikan. Kalau kita bentuk menjadi satuan kubus, 3 ini menjadi ratusan. Sedangkan 5 menjadi satuan. Sedangkan 5 menjadi, maaf, 5 menjadi puluhan. Sedangkan 4 menjadi satuan. Kalau kita baca menjadi 354. Bisa? Bisa? Coba kalau bisa Pak ingin tahu. Nah, di sini ada angka 454. Yang ratusan yang mana? 4. Yang puluhan yang mana? 5. Yang satuan yang 4. Ini bacanya berapa ya? 400. Bacanya berapa? 454. Nah, semuanya ternyata pinter semuanya. Nah, sampai sini paham semuanya anak-anak? Paham? Dapat kita simpulkan bahwa contoh sila keempat adanya musyawarah. Pokoknya kalau ada musyawarah, diskusi itu menunjukkan sila keempat. Kalau sila kelima apa? Yang mengandung keadilan. Artinya kita tidak boleh pilih kasih ketika ketika bermusyawarah harus sama-sama menerima dengan lapang dada. Yang ketiga, ungkapan itu apa? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya buah tangan, buah hati, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, cara membaca lambang bilangan kita tentukan dulu mana ratusannya, mana puluhannya, dan mana satuannya. Nah, pesan moral yang dapat diambil, kalian tinggal klik aja di link YouTube ini. Di sini ada video yang menunjukkan betapa uh, sebuah hewan semut, di mana hewan semut itu harus bekerja sama. Kalau tidak rukun, kalau tidak musyawarah, kita tidak bisa mencapai tujuan yang kita lakukan atau rencana yang kita lakukan dari awal. Nah, dari sini sampai dipahami anak-anak? Paham dari sini? Nah, kalau sudah paham, itulah semua materi hari ini. Kalau Pak Guru masih banyak kata yang kurang dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.